Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Unilever Indonesia sedang mengalami masa sulit? Penurunan kinerja yang signifikan di paruh pertama 2024 memicu banyak tanda tanya besar. Apakah raksasa fast-moving consumer goods ini sedang menuju masa-masa penuh tantangan? Yuk, kita bedah lebih dalam. Unilever mencatat penurunan laba bersih hingga 11%. Mengapa performa perusahaan sebesar ini bisa melemah? Ternyata, salah satu faktor utamanya adalah boikot terhadap merek-merek barat yang pro-Israel yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Ini menjadi pukulan keras bagi bisnis Unilever. Penurunan ini tak hanya mempengaruhi satu sektor saja. Bisnis perawatan rumah dan perawatan pribadi, yang menyumbang 64% dari penjualan Unilever, ikut terkena dampaknya. Konsumen tampaknya mulai beralih ke merek-merek lain. Di sektor makanan, penjualan turun 7% year on year, menjadi 12,2 triliun rupiah. Sementara di sektor minuman, penurunan mencapai 4% year on year, menjadi 6,7 triliun rupiah. Total penjualan Unilever di semester pertama 2024 hanya mencapai 19 triliun rupiah, sebuah angka yang jelas di bawah ekspektasi. Untuk menghadapi tantangan ini, Unilever mencoba berbagai strategi, termasuk menurunkan harga jual rata-rata. Sayangnya, ini malah memperkecil margin laba sebelum pajak. Tak hanya itu, Unilever juga meningkatkan belanja iklan dan promosi sejak kuartal kedua 2023. Langkah ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan daya saing, tapi justru menambah beban biaya, sehingga margin EBITDA terus tertekan. Kami memprediksi, meskipun pendapatan Unilever akan tumbuh di akhir 2024, margin laba masih akan terus tergerus hingga tahun 2026. Pada 2025, pendapatan diperkirakan tumbuh dan akan naik lagi di 2026. Namun, volatilitas mata uang dan ketidakstabilan harga bahan mentah masih menjadi ancaman serius bagi Unilever. Selain tantangan internal, daya beli masyarakat yang melemah akibat perlambatan ekonomi juga memperburuk situasi. Harga bahan pokok yang naik membuat konsumen semakin selektif dalam berbelanja produk Unilever. Sejumlah merek andalan Unilever bahkan mulai kehilangan pamor. Berdasarkan survei Top Brand Award, kecap manis Cap Bango mengalami penurunan pangsa pasar dari 54,3% di 2023 menjadi 46,2% di 2024. Di sisi lain, pesaing seperti kecap manis ABC justru naik pangsa pasarnya dari 29,2% menjadi 31,2%. Ini menunjukkan pergeseran preferensi konsumen yang mulai beralih ke merek lokal. Tak hanya di sektor kecap manis, kategori bumbu makanan juga menunjukkan tren serupa. Royco, salah satu produk andalan Unilever, pangsa pasarnya turun dari 43% menjadi 36,8%. Sementara, Masako berhasil mengisi kekosongan dengan kenaikan pangsa pasar dari 22,4% menjadi 29,3%. Kondisi ini jelas menjadi tantangan besar bagi Unilever di tahun 2024. Penurunan kinerja di berbagai lini bisnis memaksa perusahaan untuk mencari solusi inovatif dan melakukan restrategisasi. Namun, dalam situasi seperti ini, tidak menutup kemungkinan Unilever mampu bangkit. Mengandalkan merek-merek legendaris saja tidak cukup. Perlu ada terobosan dan adaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Apakah Unilever masih bisa mempertahankan posisinya sebagai raja fast-moving consumer goods di Indonesia? Atau kita akan melihat dominasi baru dari merek-merek lokal? Bagaimana menurut sobat investor? Tulis pendapat sobat di kolom komentar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Unilever Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain,
Di balik penurunan laba dan penjualan, ada satu aspek menarik yang patut diperhatikan. Aset Unilever justru bertambah signifikan. Per Juni 2024, total aset mereka mencapai 19,7 triliun rupiah, naik 3 triliun rupiah dibandingkan dengan Desember 2023 yang hanya senilai 16,6 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka ini? Di lain pihak, ekuitas Unilever justru menurun. Dari yang sebelumnya mencapai 3,3 triliun rupiah pada Desember 2023, kini menyusut menjadi 2,8 triliun rupiah di pertengahan tahun 2024. Apakah ini sinyal bahwa perusahaan sedang mengerahkan sumber dayanya dengan lebih agresif? Mungkin ada investasi besar yang tersembunyi di balik perubahan ini. Lalu, bagaimana penambahan aset yang signifikan ini dapat berpengaruh ke kinerja jangka panjang Unilever? Apakah ini tanda positif atau justru langkah yang berisiko? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya mengundang rasa penasaran lebih dalam mengenai strategi besar apa yang sedang digodok di balik layar. Ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Di balik kenaikan aset yang terlihat menjanjikan, liabilitas Unilever justru melonjak drastis. Dari 13,2 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 16,8 triliun rupiah di Juni 2024. Apa yang menyebabkan lonjakan signifikan ini? Apakah Unilever sedang memanfaatkan utang untuk mendanai strategi baru? Atau mungkin ada tekanan lain yang memaksa perusahaan mengambil langkah ini? Peningkatan liabilitas ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Di saat yang sama, penjualan bersih Unilever juga mengalami penurunan. Pada semester pertama 2024, penjualan turun 6,1% dari 20,2 triliun rupiah menjadi 19 triliun rupiah. Sebuah angka yang tidak bisa dianggap remeh untuk perusahaan sebesar Unilever. Penurunan ini jelas bukan sekadar efek musiman, tapi mungkin lebih mencerminkan tantangan struktural yang sedang dihadapi. Apakah ini hanya fenomena sementara, atau tanda bahwa daya saing Unilever mulai melemah di pasar yang semakin kompetitif? Dengan liabilitas yang bertambah dan penjualan yang menyusut, posisi Unilever menjadi semakin menarik untuk diikuti. Bagaimana perusahaan akan menavigasi situasi ini di tengah tekanan pasar yang kian menantang? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan menentukan apakah Unilever bisa kembali ke jalur positif, atau justru menghadapi tantangan lebih besar di sisa tahun 2024. Masih ada banyak teka-teki yang perlu dipecahkan. Bagaimana Unilever akan merespons kondisi ini? Apakah langkah-langkah mereka cukup kuat untuk membalikan situasi? Terus pantau channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar kinerja perusahaan besar seperti Unilever, dan lihat bagaimana perjalanan mereka menuju akhir tahun 2024. Di balik segala tantangan yang dihadapi, ada satu angka yang seolah memberikan secercah harapan. Beban pokok penjualan Unilever mengalami penurunan dari 10,1 triliun rupiah menjadi 9,5 triliun rupiah. Apakah ini indikasi efisiensi biaya? Penurunan beban ini tampaknya menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga profitabilitas di tengah tekanan pasar. Namun, penurunan beban pokok ini ternyata tidak cukup untuk menahan penurunan laba bruto. Dari 10,1 triliun rupiah di tahun sebelumnya, laba bruto Unilever turun menjadi 9,4 triliun rupiah di semester pertama 2024. Penurunan ini memperlihatkan bahwa tantangan di pasar dan daya beli yang melemah lebih besar dari apa yang bisa diimbangi oleh efisiensi biaya. Penurunan laba bruto ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah strategi efisiensi yang dijalankan sudah tepat? Ataukah masih ada ruang bagi Unilever untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut? Di tengah persaingan yang kian ketat, mencari keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan menjadi semakin penting. Dengan data yang kita miliki sejauh ini, ada banyak tanda-tanda yang perlu kita perhatikan dalam beberapa bulan ke depan. Bagaimana Unilever akan menghadapi paruh kedua 2024? Akankah mereka mampu memutar balik tren negatif ini, atau justru terjebak dalam tekanan yang semakin dalam? Sementara laba bruto menurun, ada satu area di mana Unilever justru terus mengucurkan dana lebih besar, beban pemasaran. Dari 4,4 triliun rupiah di tahun sebelumnya, kini meningkat menjadi 4,5 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Pertanyaannya,
Apa yang sebenarnya mereka kejar dengan belanja pemasaran yang makin agresif ini? Apakah ini upaya putus asa untuk mendongkrak brand awareness? Atau ada strategi tersembunyi yang belum kita ketahui? Di tengah tekanan yang ada, langkah Unilever untuk meningkatkan anggaran pemasaran menjadi sinyal bahwa mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mungkin, mereka melihat bahwa dalam kondisi pasar yang sulit, memperkuat kehadiran merek di benak konsumen adalah kunci untuk bertahan. Tapi, apakah langkah ini cukup efektif? Atau justru akan semakin menggerus margin laba yang sudah menipis? Di sisi lain, beban pajak penghasilan justru mengalami penurunan dari 814 miliar rupiah menjadi 701 miliar rupiah. Pengurangan ini mungkin terlihat seperti angin segar, tapi juga mencerminkan penurunan profitabilitas perusahaan. Apakah ini cukup untuk meringankan beban keuangan Unilever? Atau sekadar memperlambat laju penurunan yang lebih besar? Dengan kondisi seperti ini, Unilever berada di persimpangan penting. Apakah pengeluaran pemasaran yang lebih besar akan berhasil mengubah nasib mereka? Dan bagaimana strategi pengurangan beban pajak ini akan mempengaruhi performa keuangan mereka ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi fokus utama yang menarik untuk kita cermati bersama di paruh kedua 2024. Satu angka lagi yang patut menjadi perhatian serius adalah laba periode berjalan Unilever, yang menurun dari 2,7 triliun rupiah menjadi 2,4 triliun rupiah di semester pertama 2024. Penurunan ini jelas menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di balik penurunan laba yang cukup signifikan ini? Apakah ini tanda bahwa tantangan eksternal semakin menekan? Atau justru ada masalah internal yang belum terungkap? Lebih menarik lagi ketika kita melihat net profit margin Unilever yang kini berada di level 12,9%. Angka ini mencerminkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Dengan margin sebesar ini, apakah Unilever masih mampu mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya persaingan pasar dan tekanan biaya? Atau justru margin ini akan semakin terkikis seiring dengan berjalannya waktu? Penurunan laba dan tergerusnya profit margin bisa jadi merupakan tanda bahwa Unilever berada dalam fase transisi yang penuh tantangan. Apakah perusahaan ini masih memiliki strategi jitu untuk mempertahankan margin di tengah gempuran faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi? Atau mereka harus segera merombak pendekatan bisnis mereka sebelum terlambat? Ini adalah momen krusial bagi Unilever. Apakah mereka bisa bangkit dari tekanan dan menemukan jalan keluar dari berbagai masalah yang sedang dihadapi? Atau ini justru menjadi awal dari penurunan yang lebih dalam? Ada dua angka kunci yang sering menjadi sorotan ketika mengevaluasi kesehatan finansial sebuah perusahaan, dan dalam kasus Unilever, angka ini memberikan pandangan yang menarik. Return on Assets Unilever mencapai 25% di semester pertama 2024. Ini berarti setiap aset yang dimiliki Unilever mampu menghasilkan laba yang cukup signifikan. Tapi apakah angka ini cukup untuk menutupi berbagai tekanan yang sedang dihadapi? Dan apakah ini pertanda bahwa aset yang bertambah belum tentu menjadi beban, tapi justru peluang? Di sisi lain, return on equity Unilever bahkan lebih mengejutkan, mencapai 172,7%. Angka ini menunjukkan bahwa modal ekuitas yang dimiliki mampu menghasilkan pengembalian yang luar biasa besar. Namun, di balik angka yang mengesankan ini, ada pertanyaan mendasar. Apakah tingginya ROE ini mencerminkan potensi pertumbuhan yang sehat? Atau justru adanya ketergantungan yang terlalu besar pada utang untuk menopang keuntungan? Angka ROA dan ROE yang tinggi memang terlihat mengesankan. Namun dalam konteks penurunan laba dan profit margin, ini bisa menjadi pedang bermata dua. Apakah ini benar-benar mencerminkan kinerja yang solid? Atau justru menutupi risiko yang lebih besar? Dengan beban liabilitas yang meningkat dan tantangan operasional yang belum reda, angka-angka ini mungkin lebih kompleks daripada yang terlihat sekilas. Kedepan, kita akan melihat bagaimana Unilever mampu mengelola aset dan ekuitasnya untuk tetap menghasilkan return yang menguntungkan di tengah badai tantangan. Akankah perusahaan ini mampu menjaga stabilitasnya? Atau justru akan menghadapi turbulensi yang lebih besar? Jangan lewatkan update selanjutnya di channel ini untuk mengikuti bagaimana perjalanan Unilever menuju akhir 2024. Ketika melihat struktur keuangan Unilever,
Satu angka yang langsung mencuri perhatian adalah debt-to-equity ratio yang mencapai 590,6%. Ini artinya, tingkat utang perusahaan jauh melampaui modal ekuitasnya, hampir 6 kali lipat. Dengan rasio setinggi ini, apakah Unilever sedang bermain dengan risiko besar? Atau ini adalah strategi berani yang dirancang untuk mendongkrak profit di tengah tekanan bisnis? Satu hal yang pasti, angka ini memberi kesan bahwa Unilever mungkin terlalu bergantung pada utang untuk menjalankan operasinya. Beralih ke current ratio, angkanya berada di level 60,7%. Ini menandakan bahwa untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek, Unilever hanya memiliki aset lancar senilai Rp0,6. Dengan rasio yang lebih rendah dari 1, bisa dibilang bahwa likuiditas jangka pendek Unilever berada di zona rawan. Apakah ini indikasi bahwa Unilever sedang berjuang memenuhi kewajiban jangka pendeknya? Atau mungkin mereka punya strategi tersembunyi yang belum kita ketahui? Dengan debt-to-equity ratio yang sangat tinggi dan current ratio yang tergolong rendah, ada ketidakseimbangan yang perlu diwaspadai. Di satu sisi, Unilever tampak mengambil langkah agresif dengan utang yang besar untuk membiayai operasi. Namun di sisi lain, kemampuan likuiditasnya untuk menutupi kewajiban jangka pendek terlihat rapuh. Apakah ini pertanda awal dari masalah yang lebih besar? Atau Unilever masih punya jalan keluar untuk menghadapi tantangan ini? Dengan kondisi seperti ini, masa depan Unilever tampak penuh dengan tanda tanya. Bagaimana mereka akan menjaga keseimbangan di tengah struktur keuangan yang sangat berat ke sisi utang? Dan apakah strategi bisnis yang diambil sudah sesuai dengan risiko yang dihadapi? Di tengah berbagai tekanan yang dihadapi, arus kas dari aktivitas operasi Unilever ternyata menunjukkan angka yang masih cukup kuat. Pada semester pertama 2024, arus kas operasional mencapai Rp2,1 triliun. Angka ini seolah memberikan napas lega di tengah penurunan laba dan kenaikan beban utang. Tapi, apakah arus kas ini cukup untuk menopang segala kebutuhan operasional dan kewajiban jangka pendek? Atau justru ini menjadi pertanda bahwa Unilever masih memiliki sumber daya yang bisa diandalkan? Lebih menarik lagi, jika kita lihat total arus kas Unilever hingga akhir Juni 2024, ada peningkatan sebesar Rp1,7 triliun. Peningkatan ini mungkin menjadi secerca harapan bagi perusahaan di tengah kondisi keuangan yang sedang diuji. Namun, pertanyaannya adalah, dari mana peningkatan ini berasal? Apakah dari aktivitas operasional yang solid? Atau justru karena strategi lain seperti penjualan aset atau penambahan utang? Dengan peningkatan arus kas total, Unilever seolah memberikan sinyal bahwa mereka masih memiliki kekuatan likuiditas untuk bertahan. Tapi apakah ini cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti penurunan penjualan dan kenaikan beban pemasaran? Atau ini hanya penundaan sementara sebelum tekanan keuangan kembali menghantam? Perjalanan Unilever menuju akhir 2024 tampaknya masih penuh teka-teki. Apakah mereka bisa mempertahankan posisi likuiditas yang kuat di tengah segala gejolak? Atau arus kas yang positif ini akan segera terkikis oleh berbagai kewajiban yang membayangi? Di balik perjalanan likuiditas Unilever yang terus menjadi sorotan, ada dua komponen penting yang perlu diperhatikan: penggunaan kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Pada semester pertama 2024, Unilever menggelontorkan Rp236 miliar untuk aktivitas investasi. Angka ini mengisyaratkan adanya langkah strategis yang mereka ambil, mungkin untuk memperkuat infrastruktur bisnis atau menjajaki peluang baru. Tapi, di tengah penurunan kinerja dan tekanan eksternal, apakah investasi ini benar-benar akan memberikan hasil yang sesuai ekspektasi? Selain itu, ada penggunaan kas sebesar Rp223 miliar untuk aktivitas pendanaan. Pengeluaran ini bisa mencakup pembayaran utang atau mungkin untuk dividen, yang tetap menjadi komitmen Unilever kepada para pemegang saham. Namun, dengan struktur keuangan yang semakin berat di sisi utang, apakah pendanaan ini cukup bijak? Ataukah justru langkah ini bisa menjadi bumerang yang berpotensi menggerus cadangan likuiditas di masa depan? Investasi dan pendanaan memang merupakan dua sisi yang krusial dalam menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Tapi, dengan kondisi yang serba tidak pasti, langkah ini bisa berujung pada hasil yang tidak terduga.
Apakah investasi tersebut mampu menghasilkan return yang cukup signifikan? Atau justru menjadi beban tambahan di saat Unilever berusaha menjaga stabilitas? Keputusan-keputusan finansial ini menambah lapisan kompleksitas dalam perjalanan Unilever sepanjang 2024. Bagaimana mereka akan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dan didanai tidak menjadi sia-sia? Dan akankah langkah-langkah ini mampu membawa Unilever keluar dari tekanan atau justru semakin memperumit situasi? Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya di channel ini, di mana kita akan terus menggali lebih dalam. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.